Baik, perkenalkan, nama saya Fani dengan NIM 224611057, kelas C3 Pengantar Kecerdasan Buatan, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Kristen Indonesia Toraja, dengan judul materi Kecerdasan Buatan. Yang pertama, Supervised Learning. Pengertian Supervised Learning. Supervised Learning adalah metode pembelajaran AI yang menggunakan data berlabel, yaitu data yang sudah memiliki jawaban benar, target output. Model belajar dengan membandingkan hasil prediksi dengan label yang sebenarnya. Kemudian, cara kerja Supervised Learning. Kumpulan data dikumpulkan dan diberi label. Kemudian model dilatih untuk mempelajari hubungan antar fitur dan label. Kemudian model melakukan prediksi untuk data baru. Hasil prediksi dibandingkan dengan label untuk menghitung error. Kemudian implementasi dunia nyata. Yang pertama, mendeteksi spam email. Yang kedua, prediksi nilai mahasiswa. Yang ketiga, pengenalan wajah. Yang keempat, diagnosis penyakit positif atau negatif. Yang kelima, prediksi harga rumah. Kemudian, ini adalah gambar Supervised Learning. Supervised Learning ini menjelaskan pembelajaran di mana mesin belajar dari data yang sudah memiliki label. Ini adalah label datanya. Labelnya adalah wortel, tomat, dan paprika. Kemudian data input seperti gambar ini dimasukkan ke dalam model untuk proses pelatihan atau model training. Kemudian tujuan mesin belajar mengenali pola berdasarkan label tersebut, sehingga saat diberikan data baru, ia bisa melakukan prediksi atau klasifikasi dengan tepat. Kemudian analoginya seperti seorang murid yang diajar oleh guru menggunakan buku jawaban. Kemudian unsupervised learning. Pengertian dari unsupervised learning. Unsupervised learning adalah metode pembelajaran AI tanpa data berlabel. Dengan model hanya diberi data input dan diminta menemukan pola atau struktur tersembunyi. Kemudian, cara kerja unsupervised learning. Data tanpa label diberikan ke model. Kemudian, model mencari kemiripan antar data. Data dikelompokkan menjadi beberapa klaster, dan pola atau struktur alami muncul dari hasil pengelompokan. Kemudian implementasi dunia nyata, segmentasi pelanggan, yang kedua pengelompokan dokumen, yang ketiga analisis perilaku pengguna, yang keempat deteksi anomali, yang kelima pengelompokan citra. Kemudian ini adalah gambar unsupervised learning. Gambar ini menunjukkan proses pengolahan data yang tidak memiliki label. Kemudian proses mesin menerima data mentah. Proses mesin menerima data mentah. Yang data mentahnya adalah input raw data. Yang ini adalah data mentah. Kemudian petunjuk atau kategori sebelumnya akan mencari pola tersembunyi. Kemudian menghasilkan clustering atau pengelompokan. Misalnya, mesin mengelompokkan objek berdasarkan kemiripan bentuk atau warna tanpa tahu nama objek tersebut. Kemudian, pengertian reinforcement learning. Reinforcement learning adalah metode pembelajaran AI di mana agen belajar melalui interaksi dengan lingkungan, kemudian menggunakan sistem reward atau hadiah dan punishment atau hukuman.
Kemudian cara kerja reinforcement learning. Agen melakukan tindakan dalam lingkungan. Kemudian lingkungan memberikan reward dan penalti. Kemudian agen memperbarui strategi berdasarkan hasil. Kemudian proses berulang hingga agen mencapai performa optimal. Kemudian implementasi dunia nyata. Yang pertama game AI, yang kedua robot navigasi, yang ketiga mobil otonom, yang keempat sistem rekomendasi, yang kelima optimasi jaringan dan logistik. Kemudian ini adalah gambar reinforcement learning. Gambar ini menjelaskan metode pembelajaran yang berbasis pada interaksi dengan lingkungan. Yang pertama terdiri dari agen atau subjek. Kemudian agen melakukan aksi di dalam lingkungan. Jika aksinya benar, ia mendapatkan reward atau poin positif atau hadiah, dan jika salah ia mendapatkan konsekuensi atau tidak mendapat poin, yang bertujuan untuk mengambil keputusan terbaik untuk memaksimalkan total hadiah dalam jangka panjang. Analogi ini seperti contohnya melatih hewan peliharaan atau belajar bermain game melalui trial and error. Kemudian metrik supervised learning. Pengertian Accuracy adalah metrik yang digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan model secara keseluruhan, yaitu seberapa besar proporsi data yang berhasil diprediksi dengan benar oleh model dibandingkan dengan total seluruh data yang diuji. Kemudian pengertian precision adalah metrik yang mengukur ketepatan prediksi positif, yaitu seberapa banyak hasil prediksi positif yang benar-benar sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kemudian pengertian recall. Recall adalah metrik yang mengukur kemampuan model dalam menemukan seluruh data positif yang sebenarnya atau seberapa baik model dalam menangkap semua kasus penting. Kemudian metrik unsupervised learning. Pengertian Silhouette Score. Silhouette Score adalah metrik yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas hasil clustering dengan mengukur kedekatan suatu data terhadap klasternya sendiri dibandingkan dengan klaster lain. Pengertian Davis-Bulden Index. Davis-Bulden Index untuk mengukur rata-rata kemiripan antar klaster berdasarkan perbandingan jarak dalam klaster dengan jarak antar klaster. Kemudian metrik reinforcement learning. Pengertian cumulative reward. Cumulative reward adalah total seluruh reward yang diperoleh agen selama proses pembelajaran, baik dalam satu episode maupun beberapa episode. Kemudian pengertian average reward. Average reward adalah rata-rata reward yang diperoleh agen per langkah atau per episode yang menunjukkan konsistensi performa agen selama pembelajaran. Sekian hasil presentasi saya ucapkan terima kasih. Bye bye. Sampai jumpa lagi.